Halo anak-anakku sekalian, ketemu lagi di pelajaran sejarah keminatan dengan Bapak. Nah, hari ini kita akan mengulas tentang materi yang sudah Bapak sampaikan di modul sebelumnya tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia ya. Nah, jadi di topik ini kita akan bahas bagaimana Indonesia ini setelah merdeka ini banyak sekali membutuhkan yang namanya pengakuan dari negara lain ya. Dan di sini juga kita akan bahas bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka mendapatkan pengakuan dari negara lain ya. Baik. Nah, pertama-tama kita akan bahas dulu tentang bagaimana nasib Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka. Nah, setelah merdeka tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ini mulai menyusun perangkat-perangkat ketatanegaraan. Ya, termasuk di dalamnya adalah syarat-syarat berdirinya sebuah negara. Nah, berdasarkan hukum internasional terdapat dua syarat utama berdirinya sebuah negara. Yang pertama ada yang namanya syarat de facto. Syarat de facto meliputi satu, adanya wilayah ya bagi sebuah negara yang baru itu. Yang kedua, adanya rakyat yang mendiami wilayah tersebut. Dan yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Jadi itulah tiga syarat de facto yang dimiliki oleh sebuah negara yang baru merdeka. Ini wajib ya. Nah, sedangkan satu lagi syarat de jure ya, itu hanya satu isinya, yaitu mendapatkan pengakuan dari negara lain. Nah, maka untuk memenuhi syarat-syarat de facto dan de jure itu, maka akhirnya the founding father kita ini merumuskan untuk membentuk rapat-rapat yang nantinya menghasilkan keputusan tentang pemerintahan Indonesia ke depan. Maka setelah nanti proklamasi kemerdekaan besok harinya, Bung Karno sebagai ketua PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu akhirnya membuat sebuah forum untuk membahas tentang pembuatan syarat-syarat berdirinya sebuah negara ya. Tanggal 18 Agustus tahun 45 ini diadakan sidang PPKI 1. Kemudian tanggal 19 Agustus tahun 45 itu dibuat sidang PPKI kedua. Dan tanggal 22 Agustus tahun 45 itu akhirnya dibentuk sidang PPKI yang ketiga. Nanti silahkan oleh kalian dibaca dan dicari di sumber-sumber yang ada tentang apa sih keputusan-keputusan dari sidang-sidang tersebut. Ya, secara detail itu silahkan dicari. Tapi gambaran umumnya adalah hasil dari sidang PPKI 1 itu adalah menentukan Bung Karno ya, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Sidang PPKI kedua menentukan kementerian-kementerian yang membantu kinerja Presiden dan juga membentuk 8 provinsi awal Indonesia. Ya, dan yang ketiga ya, sidang PPKI ketiga itu ngebahas tentang didirikannya Komite Nasional Indonesia Pusat atau Dewan Rakyatnya ketika awal kemerdekaan ya. Tuh. Nah, tetapi akhirnya memang dari 3 sidang PPKI ini baru terbentuk syarat-syarat de facto saja ya. Wilayahnya sudah ada Indonesia. Kemudian yang kedua, rakyatnya sudah ada. Dan yang ketiga, pemerintahan yang berdaulatnya sudah ada. Cuman tetap ya, negara kita yang baru merdeka itu belum bisa diakui sebagai negara yang berdaulat kalau tidak ada pengakuan dari negara lain gitu. Makanya akhirnya syarat de facto sudah beres, tinggal de jure-nya. Begitu. Nah, bagaimana cara Indonesia untuk mendapatkan syarat de jure? Ya, banyak upaya-upaya yang dilakukan. Oke, yang pertama adalah pengakuan oleh negara Mesir.
Nah, Mesir ini adalah salah satu negara Afrika yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, ya. Hal ini karena kemampuan diplomat-diplomat Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi yang ada di negara Mesir, ya. Salah satu organisasi Islam yang menjalin kerjasama yang cukup erat dengan diplomat Indonesia adalah organisasi Ikhwanul Muslimin, ya. Organisasi Ikhwanul Muslimin ini dipimpin oleh seorang tokoh bernama Hasan al-Banna, ya. Nah, nanti dari kerjasama inilah pada perkembangan berikutnya Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure, ya, karena adanya ikatan persaudaraan sesama Muslim antara orang-orang di Mesir dengan orang-orang Indonesia, gitu. Dan yang hebatnya adalah karena Mesir ini tergabung dalam organisasi Liga Arab, di mana itu adalah organisasi yang isinya negara-negara dalam Jazirah Arab. Nanti Mesir ini melobi, ya, ini mengajak negara-negara lain di Jazirah Arab seperti Arab Saudi, seperti Suriah, seperti Irak, seperti Qatar dan lain sebagainya untuk ikut juga mengakui kemerdekaan Indonesia. Inilah keberhasilan diplomat-diplomat Indonesia waktu itu di bawah pimpinan Sultan Syahrir. Yang kedua adalah pengakuan kedaulatan oleh India. Nah, India adalah salah satu negara di Asia Selatan yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, ya. Tapi ada sedikit cerita unik, ya, bagaimana cara Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan, ya, atau kemerdekaan dari India. Nah, jadi dalam periode tahun 1945 sampai 1946, India sendiri merupakan salah satu negara yang sedang mengalami krisis, terutama krisis makanan, ya. Nah, melihat itu, ya, pemerintah Indonesia yang baru berdiri, karena kita merupakan salah satu negara yang cukup, ya, dalam urusan pangan. Nah, Presiden Soekarno menginisiasi, ya, memiliki inisiatif untuk mengekspor 500.000 ton beras ke India supaya orang-orang di India tidak mengalami bencana kelaparan. Nah, hal inilah yang nanti akhirnya Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru ini memberikan dukungan penuh, ya, kepada Indonesia atas kemerdekaannya karena sebagai balas jasa atau balas budi dari kebaikan Indonesia mengekspor beras ke negara India yang sedang mengalami krisis, ya, gitu. Nah, untuk memperingati bantuan itu bahkan di Indonesia sendiri ada sampai dibuat lagunya, ya, lagu perjuangan dalam membantu saudara di India. Itu judulnya adalah Diplomasi Padi. Nanti Bapak akan lampirkan juga lagunya, ya, silahkan didengarkan. Lirik-liriknya itu adalah lirik-lirik yang penuh semangat dan penuh bantuan, ya, perjuangan untuk rakyat India yang sedang mengalami kelaparan. Yang ketiga adalah negara kita mendapatkan pengakuan dari Vatikan, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Vatikan itu adalah kota yang menjadi titik pusat umat Katolik di dunia, ya, gitu. Di sana ada bertahta Paus, ya, sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dunia. Nah, Indonesia pun waktu awal kemerdekaannya ini bisa mendapatkan pengakuan dari Vatikan. Kenapa? Hal ini berkat, ya, lobby, ya, dari tokoh pastoral Indonesia, seorang pastor bernama Romo Sugiyapranata. Dia adalah seorang pastor dari Semarang yang dia datang ke Vatikan untuk mengajukan pendirian sebuah lembaga namanya Lembaga Apostolik, ya. Nah, Lembaga Apostolik ini adalah semacam lembaga diplomatik, ya, yang setara dengan kedutaan besar, gitu. Ini adalah perwakilan dari Vatikan di tiap-tiap negara di dunia. Nah, kebetulan di Indonesia dulu belum ada lembaga perwakilan dari Vatikan ini. Maka akhirnya Romo Sugiyapranata ini berangkatlah dia ke Vatikan dan dia meminta agar pihak Vatikan membuat apostolik di Indonesia. Nah, akhirnya oleh Paus Pius, paus yang berkuasa waktu itu,
ya yang bertahta waktu itu, ini akhirnya dibuatlah yang namanya lembaga apostolik ini di Indonesia ya. Nah, pembuatan lembaga apostolik ini ya sama dengan pengakuan kedaulatan oleh Vatikan atas kemerdekaan Indonesia ya. Jadi Romo Sugiyapranata ini adalah salah satu tokoh agamawan ya, dia seorang pastor yang berjasa ya, sehingga kita bisa mendapatkan pengakuan dari Vatikan seperti itu. Keempat, ini adalah pengakuan kedaulatan kita oleh tetangga kita, yaitu Australia. Nah, pengakuan kedaulatan kita oleh Australia disebabkan karena hubungan antara Indonesia dan Australia yang sudah cukup terjalin lama ya, gitu, terutama dalam bidang perkapalan. Jadi sejak dulu pelabuhan-pelabuhan besar di Australia Utara ini orang-orangnya sudah banyak bersinggungan dengan pelabuhan-pelabuhan Indonesia, sehingga tercipta hubungan serikat kerja perkapalan ya. Jadi pekerja-pekerja perkapalan Australia dengan Indonesia itu sudah menjalin hubungan sejak lama. Nah, ketika kita merdeka ya gitu, dan ketika diketahui bahwa Belanda ingin kembali mendirikan kekuasaannya di Indonesia, serikat-serikat buruh kapal ini ya, ini mengajukan protes ya ke pemerintah Australia terhadap fenomena yang terjadi di Indonesia gitu. Nah, akhirnya ide-ide dan protes-protes dari serikat buruh kapal Australia ini akhirnya oleh pemerintah Australia diajukan ke Dewan Keamanan PBB. Sehingga apa? Dewan Keamanan PBB akhirnya mendesak supaya Belanda menghentikan ya serangan apapun ke wilayah Indonesia. Ya, karena Australia sudah mengakui kedaulatan Indonesia pada waktu itu. Nah, untuk ulasan materi yang sudah Bapak sampaikan di modul kemarin sampai sini dulu ya. Silahkan dibaca lagi modulnya ya, kemudian juga dilihat lagi PowerPoint yang Bapak sharekan kepada kalian nanti. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di forum, boleh di sekolah ya. Dan kita bisa diskusi di situ tentang bagaimana ternyata bukan hal yang mudah ya bagi negara kita yang baru merdeka untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Ternyata butuh perjuangan dan kecermatan dari diplomat-diplomat kita ya, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ya, seperti misal dari Sumatera, dari Jawa ya, dari Sulawesi, dari Kalimantan. Itu mereka berani sampai ke luar negeri ya untuk mengajukan permintaan supaya negara-negara yang mereka datangi mendukung kemerdekaan Indonesia. Luar biasa perjuangannya ya, sehingga kita bisa merdeka dengan bebas hari ini ya, seperti itu. Oke, silakan ditunggu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan di forum yang sudah Bapak sediakan. Terima kasih.